Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, pemirsa PMMI TV yang semoga senantiasa kita semua dalam naungan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan sebuah proyek dari Allah untuk riyadhah di Bukit Tur Sina. Jelasnya proyek ini dikerjakan dalam waktu 30 hari untuk riyadhah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menitipkan kaumnya, yakni Bani Israel yang terkumpul dalam sebuah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Rakyat Israel. Jauh luar biasa jarak yang ditempuh. Dititipkanlah oleh saudaranya, yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam. Wahai Harun, kalau bahasa sekarang kita gampangin, wahai saudaraku Nabi Allah Harun, saya titip ini Bani Israel kepada jenengan, kepada sampean, kepada kamu, bahwasannya saya dapat perintah dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tirakat selama 30 hari di Bukit Tur Sina. Ketika itu Nabi Allah Harun alaihissalam mengiyakan, menerima amanah yang diberikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Singkat kata singkat cerita, selama 30 hari Nabi Allah Harun alaihissalam mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, sampai tiba akhirnya Allah menambah perpanjangan waktu untuk takorubnya Nabi Allah Musa di Bukit Tur Sina selama 10 hari lagi, jadi total 40 hari. Namun hal ini tidak diketahui oleh Harun. Harun hanya taunya 30 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala merencanakan sebuah kejadian yang termaktub dalam Al-Quran, yang selalu kita ingat dan menjadi sejarah besar buat kita semua, yaitu ketika kehadiran seorang Samiri, seorang yang bisa membuat patung anak sapi, yang akhirnya dengan kata-katanya, dengan ceritanya, dengan kiasannya membuat orang-orang Bani Israel kembali menyembah berhala, yakni berhala patung anak sapi. Harun alaihissalam bingung melihat kejadian ini, sampai akhirnya beliau hand up, angkat tangan. Karena apa? Tidak mampu mencegah perbuatan orang-orang Bani Israel untuk tidak lagi menyembah kepada berhala. Namun segerombolan manusia, rakyat Bani Israel semua akhirnya mengikuti perintah yang dilakukan oleh Samiri, yaitu menyembah patung anak sapi. Sampai akhirnya kejadian ini pun terus berjalan, sampai akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam kembali ke kampungnya. Dilihat dengan begitu luar biasa, kaget sekaget-kagetnya, heran seheran-herannya, ternyata Bani Israel berubah semua 180 derajat. Ada sebagian mereka yang masih beriman kepada Nabi Allah Musa dan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya juga masih pada menyembah orang-orang yang dilakukan oleh Samiri, yaitu menyembah patung anak sapi. Marah Nabi Allah Musa, kesal Nabi Allah Musa, dicari saudaranya yang diberikan amanah, yaitu Harun alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasan Nabi Allah Musa alaihissalam menarik jenggotnya, menjenggut rambutnya Harun sampai dengan emosi yang begitu meluap-luap. Lalu apa yang disampaikan oleh Harun alaihissalam? Wahai anak ibuku. Lihat, lembut sekali, wahai anak ibuku. Semarah-marahnya orang ketika dikaitkan dengan orang yang sama-sama dicintainya, yaitu dalam hal ini Nabi Allah Harun alaihissalam menjawab konteksnya dengan ibu, karena mereka saling mencintai orang yang sama, yakni ibunya. Makanya ketika dikatakan wahai anak ibuku, yang tadinya Musa meluap emosinya, tiba-tiba langsung redam. Karena apa? Inilah gunanya kita membawa orang yang kita kasih untuk meredam perasaan marah dari saudara-saudara ataupun diri kita, untuk mengingat orang yang kita kasihi. Lalu teringatlah Musa dengan apa yang dikatakan oleh Harun. Wahai anak ibuku, jangan marah dulu. Diberikanlah tabayun, penjelasan, sampai akhirnya Musa alaihissalam sadar bahwasannya yang dilakukan adalah emosi semata. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya, namun untuk juga saudaranya, yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam. Doa ini termaktub pun dalam Al-Quran, yang harusnya kita sebagai seorang orang beriman mengamalkan istighfar ini. Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku, wali akhi dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayangmu. Sungguh engkau maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah.
Ketika istighfar ini disampaikan, akhirnya mereka saling memaafkan dan akhirnya saling bertabayun dan akhirnya berjuang kembali bersama, merajut kebersamaan untuk menguatkan akidah orang-orang Bani Israel untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya begitu besar, bahwasannya tiadalah mungkin di hati kita sebagai orang bersama adik kita atau kakak kita atau saudara kita secara umum, pasti kita pernah melakukan hal-hal yang salah, yang membuat orang lain kecewa, yang membuat saudara kita kecewa, abang kita kecewa, adik kita kecewa, siapapun pada kecewa sama kita. Maka selayak dan sepatutnya kita memohon ampun kepada Allah untuk yang kita kerjakan dan memohonkan ampun juga untuk saudara kita, yakni yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihissalam. Saling bertabayun, komunikasi, meminta maaf, mengakui segala kekurangan dan saling menerima maaf satu sama lain. Ini adalah kunci untuk kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, pemirsa PMMI TV yang semoga senantiasa kita semua dalam naungan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini pun dapat kita yakini ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam menerima maaf saudara-saudaranya, menerima maaf saudara-saudaranya yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa Nabi Allah Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya? Karena itu adalah perintah Allah. Dan Yusuf meyakini apa yang dilakukan saudara-saudaranya inilah yang mengantarkan Yusuf kepada puncak tertinggi jabatan yang dia dapat dan mendapatkan puncak tertinggi kemuliaan di hadapan Allah sebab dia memaafkan saudaranya. Bagaimana tidak dibuang ke sumur untuk niatnya dibunuh, untuk dihilangkan jejaknya karena perasaan iri saudara-saudaranya terhadap Yusuf alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kisah yang luar biasa dalam Al-Quran yang menjadi kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kenapa Yusuf memaafkannya? Karena Yusuf yakin dan yakin, seyakin-yakinnya akan takdir indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Yusuf meyakini seandainya dia tidak dibuang oleh saudara-saudara ke dalam sumur, tidaklah mungkin Yusuf diterima, diambil oleh saudagar-saudagar yang akhirnya menjual dia ke kerajaan sampai akhirnya ditermakan fitnah, akhirnya dimakan fitnah oleh Zulaikha, dia masuk penjara. Akhirnya orang-orang tahu bahwasan dia adalah seorang pentakwil mimpi yang begitu luar biasa. Bahkan beliau adalah pakar ekonomi yang dengan pakar ekonomi yang dia kuasai, hal ini yang mengantarkan dia ke dalam kerajaan sampai akhirnya Raja Mesir meminta dia untuk menaklukkan bahwasannya akan terjadi pacaklik selama 7 tahun. Luar biasanya hal ini yang mengantarkan Yusuf mendapat kemuliaan tertinggi, yaitu di kerajaan Mesir. Seandainya Yusuf tidak menerima takdir yang Allah berikan akan kesalahan saudara-saudaranya, Yusuf tidak akan sampai kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, marilah sama-sama kita saling introspeksi, meminta maaf kepada saudara kita. Bahkan sekurang-kurangnya minimal kita kirimkan Al-Fatihah buat saudara kita. Kali kita mungkin nggak pernah khusus ngirimin Al-Fatihah buat mereka. Misalnya kita punya adik atau abang, punya saudara yang mungkin secara umum kita biasa memanjatkan doa, tapi secara khusus coba kita kirimkan untuk mengikatkan hati kita satu dengan yang lain. Insya Allah, sebab kita saling mendoakan secara khusus, mudah-mudahan saudara kita hatinya terkait dan hati kita menjadi adil, makmur, damai, tidak merasakan ada kemarahan, tidak merasakan ada kebencian. Karena apa? Saling kita menghargai satu dengan yang lain. Dan kedua hikmahnya adalah karena kita mencintai orang-orang yang sama, yaitu orang tua kita. Jangan buat sedih mereka ketika ada abang adik berantem, pasti sedih sekali orang tua. Daripada itu, jagalah perasaan hati orang tua kita dengan cara kita tidak bertengkar saudara satu dengan yang lain, apalagi masalah urusan warisan. Urusan warisan inilah yang dapat mencegah orang tua mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, sebab mereka hanya fokus ngurusin warisan tapi lupa ngedoain orang tua. Dan bahkan berantemnya saudara hanya merebutkan warisan, ini akan menjadi laknat buat orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat khususnya untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk para jamaah pemirsa PMMI TV sekalian. Dan mudah-mudahan kita kembali dapat merukunkan hati kita terhadap saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada siapapun orang yang berada di sekeliling kita, dengan sama-sama kita selalu mendoa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.